Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai ritual pengasihan. Cerita misteri ini bersumber dari Galih Nata Sasmita. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Manusia sejak zaman dahulu berteman akrab dengan bangsa jin. Tidak sedikit dari mereka bekerja sama untuk mendapatkan tujuan atau mencapai keinginan tertentu. Di era yang serba modern ini, praktek atau ritual masih sering dilakukan oleh sebagian orang guna mendapatkan keinginannya masing-masing. Seperti halnya ritual pengasihan yang pernah aku lakukan pada tahun 2014 silam. Dikutip dari Wikipedia, ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Pertanyaannya adalah, apakah di tahun 2021 ini masih banyak orang melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya adalah iya. Di zaman yang sudah modern seperti ini, masih banyak orang yang melakukan sebuah ritual, tergantung dengan tujuannya masing-masing. Seperti yang pernah aku alami sebelumnya pada tahun 2014 silam. Aku berharap dengan kejadian setelah ritual yang pernah aku alami, kalian yang ingin melakukannya dapat mengurungkan niat tersebut, karena berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Tolong, jadikan ini sebuah pembelajaran ya. Malam itu, di tahun 2014, aku tengah dalam perjalanan kembali ke Tangerang bersama kedua teman kantor. Sebut saja Usep dan Maman. Sebelumnya, kami telah mengunjungi situs bersejarah yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, yaitu Gunung Padang, sebuah situs megalitikum yang sangat megah, penuh dengan misteri dan sejarah yang sampai saat ini belum ada yang dapat memecahkan misteri Gunung Padang tersebut. Kami bertiga memang sangat tertarik dengan sebuah situs atau benda yang mengandung sejarah atau misteri. Menurut kami, itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dieksplor. Usep adalah seorang bapak dari 2 orang anak dan berdomisili di Tangerang. Sedangkan Maman adalah seorang bapak dari 1 orang anak. Ia perantau sama seperti aku. Kami bertiga sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kantor. Entah hanya sekedar ngobrol atau minum kopi. Di tengah perbincangan kami kembali ke Tangerang, aku teringat akan sebuah kejadian di kantor sebelum kami ke Cianjur. Waktu itu, atasanku yang dikenal sangat galak, temperamental, dan tidak mentoleransi sebuah kesalahan, sikapnya tiba-tiba berubah kepada Usep. Setiap kali ia ke ruangan si ibu dan meminta tanda tangan, aku nyaris tidak pernah mendengar suara keras atau hentakan. Sementara jika orang lain, termasuk aku, saat kami masuk ke ruangannya dan meminta tanda tangan, pasti setidaknya dikeramasi, dibentak, dan selalu ada saja celah buat dia memarahi kami. Sep, kamu setiap masuk ke ruangan si ibu killer dan meminta tanda tangannya, kok nggak pernah diomelin? Aku pasti kena omel terus. Kayak ada celah buat dia ngomelin aku.
bagi rahasianya dong." Kalimat tersebut spontan keluar saat aku tengah membawa kendaraan. Sementara Usep hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaanku. Aku semakin dibuat penasaran dan terus mencari tahu. "Iya Sep, kasih tahu dong rahasianya sama Gali," timpal Maman, seolah mengompori kami berdua. Namun herannya, Maman terkesan menyembunyikan sesuatu ketika mengompori kami. Jelas, aku dapat melihatnya dari gestur tubuhnya Maman. Kilometer demi kilometer telah kami lalui, dan kami telah tiba di kota Tangerang. Malas sekali, besok harus kembali bekerja dan bertemu dengan si ibu killer. Aku terlebih dahulu mengantar Usep ke rumahnya, kemudian Maman. Setelah semuanya diantar, barulah aku dapat pulang ke kosan. Dan di dalam perjalanan menuju kosan, ponselku berdering. Ternyata ada notifikasi dari Usep. Aku mencoba menepi dan mengecek pesan dari Usep. Siapa tahu kali ada sesuatu penting atau ada barang dia yang tertinggal di mobil. Besok setelah jam kantor, ketemu aku di base camp. Aku bakal ceritain apa yang kamu tanyain tadi. "Oke Sep, thank you ya, besok kita ketemu." Keesokan harinya, aku melihat Usep masuk ke ruangan Bu Killer dengan membawa banyak berkas untuk ditandatangani. Dan tidak terdengar suara gaduh atau omelan si ibu killer yang aku dengar saat itu. Ia keluar dari ruangan Bu Killer dengan ekspresi yang biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa dan tidak seperti yang dialami oleh karyawan lain. Pak Dedi misalnya, setiap kali keluar dari ruangan Bu Killer, ia selalu terlihat murung. Aku semakin penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Usep. Jam 5 sore, aku mulai membereskan meja kerja dan berkemas meninggalkan kantor untuk menemui Usep. Tibalah aku di base camp, dan aku cukup terkejut karena saat itu Maman juga hadir. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungannya dengan Maman juga? "Kamu pengen tahu kan apa yang aku lakuin, Lih? Kalau iya, Jumat ini ikut aku ke kampungnya Maman di Sukabumi Selatan." "Maksudnya gimana, Sep? Jangan setengah-setengah gini lah kalau cerita." Aku sedikit kesal dengan perkataan si Usep. Maksudnya, aku sama sekali tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaanku. Tapi, aku masih penasaran dan semakin penasaran. Aku pun mengiyakan ajakan si Usep. Sehari menjelang keberangkatan ke Sukabumi Selatan, aku gelisah, tidak tenang, dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Tidak seperti biasanya hal itu terjadi. Sekalipun esok harinya akan ada momen atau acara penting. Aku mulai berkemas, membawa barang-barang yang sekiranya akan diperlukan nanti. Seperti pakaian ganti, perlengkapan mandi, dan lilin. Kenapa lilin? Mungkin di sana akan membutuhkannya. Selain itu, Usep sempat berpesan agar aku membawa 7 jenis bunga yang dipetik oleh diri sendiri. Saat itu aku menuruti perkataan Usep, dan sore harinya mulai mencari 7 jenis bunga. Entah benar atau tidak, aku sudah mendapatkan 7 jenis bunga yang aku petik sendiri. Sempat ada yang bertanya untuk apa aku memetik bunga tersebut, tapi aku tidak menjawabnya. Bukankah dalam hidup ini kita boleh memilih untuk tidak menjawab pertanyaan orang lain kan? Aku sudah mengemas apa saja yang harus aku bawa. Hari Jumat jam 8 malam, Usep dan Maman sudah datang menjemputku di depan kos. Aku segera mematikan listrik
dan memastikan meninggalkan kos dengan keadaan baik. Baru saja aku duduk di mobil, Usep langsung menanyakan apakah aku membawa bunga 7 rupa yang sempat ia ceritakan. Kenapa dan ada apa dengan bunga tersebut? Saat itu, aku tidak mau ambil pusing. Perjalanan dari Tangerang menuju Sukabumi Selatan membutuhkan waktu sekiranya 5 jam perjalanan. Itu pun kalau lancar. Jam 12 malam, kami sudah sampai di exit tol Ciawi. Setelah membayar tol, tiba-tiba aku mendengar suara ban pecah. Dan itu ternyata kendaraan kita. Kita memutuskan untuk menepi dan mengecek keadaan kendaraan. Lampu tanda darurat sudah dinyalakan. Tidak lupa sambil memperhatikan keadaan sekitar. Saat aku mengecek kondisi ban belakang, ternyata memang pecah dan rusak parah. Aku mencoba mendekati ban tersebut dengan dibantu penerangan lampu flash HP, dan aku kaget. Ketika lampu flash HP diarahkan ke ban, itu banyak banget jarum, paku, dan sejenisnya yang berada di dalam ban. Kejadian saat itu memang tidak masuk akal. Bagaimana bisa di dalam ban terdapat banyak jarum, paku? Karena Usep memastikan ketika berkendara, ia berhati-hati. Lalu pertanyaannya adalah, dari mana asalnya paku dan jarum tersebut? Kami mencoba untuk mengganti ban yang pecah tadi dengan ban baru yang ada di bagasi. Namun, aku masih penasaran kenapa bisa terdapat banyak jarum dan paku. Penggantian ban cukup menguras waktu. Jam 1-an malam, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Walaupun ada sedikit rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang lain. Tidak terasa jam 5 pagi, kami sudah sampai di lokasi. Sembari mengumpulkan nyawa, aku mencoba memfokuskan penglihatan. Masih gelap pikirku. Lalu aku keluar mobil dan menghirup udara segar. Dan aku melihat ada tukang bubur berjualan. Aku menghampirinya untuk membeli bubur tersebut. Tapi Maman dengan sigap menarik tanganku dan bilang, "Itu bukan tukang bubur." Aku sempat heran dengan perkataan Maman. Lalu aku mencoba memfokuskan penglihatan. Dan ternyata yang akan aku samperin itu adalah wanita memakai baju putih, berambut panjang, kusam, dan beraroma bunga melati. Wanita tersebut melihat ke arah kita dengan tatapan yang kosong, pucat, dan seram sekali. Aku sangat panik saat itu, dan Maman mencoba menenangkanku. Kami fokus untuk membawa barang bawaan dan masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah, aku melihat sosok kakek tua tersenyum ke arah kami dan memberitahu bahwa jangan panik dan takut dengan wanita yang sekarang ada di depan rumah. Menurut Aki, wanita itu adalah penunggu di salah satu pohon besar yang berada di depan rumah. Dan kehadirannya sudah sangat biasa bagi Aki. Hari semakin siang, matahari sudah terbit, dan wanita itu sudah tidak terlihat di depan rumah. Aku memutuskan untuk membereskan barang bawaan dan izin ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Jika kalian pernah mengunjungi perkampungan, rata-rata rumahnya itu gubuk, terbuat dari kayu semua, dan kamar mandinya terpisah dari rumah. Begitupun dengan rumah Aki, kamar mandinya terpisah dan berada di belakang rumah. Kamar mandinya tidak 100% tertutup, hanya ditutup sekitar sedada orang dewasa. Aku sempat berpikir, gimana kalau ada orang iseng, atau gimana kalau ada orang yang melihat ketika mandi dan buang air.
Tapi keadaannya seperti itu, dan aku harus terbiasa. Setelah selesai mandi dan bersih-bersih, aku menutup pintu kamar mandi, dan aku memperhatikan keadaan di belakang rumah. Ternyata di bawah itu ada sungai. Airnya cukup banyak, dan arusnya cukup deras. Asik banget bisa mandi di sungai itu, pikirku. Lalu aku melihat keadaan di samping rumah Aki. Di situ terdapat 2 kuburan. Tidak ada nama di batu nisannya. Kira-kira itu kuburan siapa ya? Mungkin keluarganya Aki. Aku pun tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, aku melihat Aki sedang ngobrol dengan Usep. Sementara Maman tidur pula di dalam kamar. Aku bergabung dengan Aki dan Usep dan larut di dalam obrolan sampai siang. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan saat itu. Aku hanya tiduran di dalam rumah. Sesekali keluar melihat keadaan desa yang sangat tenang, nyaman, serta tidak bising. Usep menghampiriku yang saat itu tengah berada di teras depan. Dia memberitahu bahwa nanti malam selepas Isya akan dilakukan sebuah ritual. Ritual? Ritual apa maksudnya? Aku mencoba membuat clear ucapan si Usep. Karena aku datang ke sini untuk mengetahui rahasia yang dipakai Usep untuk meluluhkan hati Bu Giler. Tapi, apakah rahasianya itu adalah ritual? Aku tidak berharap akan ada ritual. Tapi karena sudah di lokasi, dan aku pun tidak dapat pulang ke Tangerang saat itu. Usep menceritakan bahwa rahasia dia bisa menaklukkan Bu Giler adalah dia melakukan ritual pengasihan di sini dengan media bunga 7 rupa. Aku hanya berpikir, di zaman yang sudah modern seperti sekarang, apakah mungkin itu terjadi? Terlihat tidak masuk akal, tapi Usep membuktikannya sendiri, dan itu berhasil. Keadaan desa selepas Isya benar-benar beda, sepi. Tidak terlihat orang berlalu lalang, gelap, penerangan seadanya. Aku teringat akan 2 kuburan yang berada di samping rumah Aki. Malam itu aku merasakan hal yang berbeda di rumah Aki. Aku melihat Aki tidak tampak seperti kakek-kakek pada umumnya. Kok dia bisa tampak lebih muda malam itu? Apakah mungkin yang aku lihat itu adalah anaknya Aki? Tapi Usep dan Maman memanggil dengan sebutan Aki. Jam 11 malam, Aki membawa kami ke belakang rumah. Di sana sudah terdapat 2 ember besar yang sudah berisikan bunga 7 rupa yang aku dan Usep bawa. Maksudnya apakah ini mandi kembang? Setelah itu, Aki meminta agar dituliskan nama orang yang akan diluluhkan hatinya. Tanpa berpikir panjang, aku menulis nama Bu Giler dan beberapa temanku. Lalu kertas tersebut aku kembalikan kepada Aki. Aki memasukkan kertas yang berisi nama-nama tadi. Lalu ia menyalakan kemenyan. Dan seketika semerbak wangi menyan yang mengundang makhluk-makhluk berdatangan pada waktu itu. Di belakang WC, aku melihat ada yang mengawasi kami. Tapi itu bukan manusia. Rambutnya panjang. Aku tidak tahu makhluk apa sebenarnya. Tidak sampai di situ, aku mencium bau bangkai. Dan di samping kamar mandi, aku melihat pocong. Mukanya hitam, hancur, dan bau banget. Aki menyuruhku untuk tetap tenang dan tidak panik. Bagaimana bisa aku tidak panik? Sementara di depan, aku melihat banyak banget makhluk yang berdatangan. Maksudnya adalah, apakah aku harus mandi di tepi sungai malam-malam? Ini sudah tidak masuk akal.
Awalnya aku menolak permintaan Maman, tapi Usep meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kami menuju sungai hanya berbekal 2 petromak, dan aku tidak mau melihat keadaan sekitar karena banyak banget makhluk yang memperhatikan kita. Sesampainya di tepi sungai, aku memperhatikan keadaan sekitar, gelap, dingin, dan aku ngelihat ada cewek duduk di atas batu kali memperhatikan kita. Dia menggunakan kemben, rambutnya terlihat panjang, terurai, dan wanginya enak banget. Aki berpesan agar tidak terganggu dengan makhluk-makhluk yang berdatangan. Lalu aku membuka pakaian dan membasahi tubuh dengan air bunga 7 rupa. Sekali, 2 kali, sampai 4 kali gayung, air tersebut sudah habis. Tapi tidak sampai di situ. Aku dan Usep harus berendang beberapa saat di sungai. Aku menuruti permintaan Aki dan berendam di sungai beberapa saat. Aku tidak berani untuk melihat kanan dan kiri. Pandangan hanya menunduk dan berharap ini segera berakhir. Aki memberikan aba-aba untuk menyudahi berendam di sungai. Aku langsung mengenakan pakaian dan saat itu juga kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Aki mengajakku dan Usep ke ruang belakang. Di sana ia menyalakan kemenyan dan membaca mantra dalam bahasa Sunda yang aku sendiri pun tidak mengerti ucapannya. Aku berpikir, ini ritual apa lagi? Aku sudah mandi, berendam, dan sekarang mesti meminum segelas air yang sudah dimantrai oleh Aki. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti anjuran Aki. Setelah ritual selesai, aku membersihkan diri dan mengganti pakaian, dan melanjutkan untuk beristirahat. Aku sengaja tidak ikut obrolan Usep, Maman, dan Aki di ruang tamu. Aku memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, sebelum pulang ke Tangerang, Aki memberikan amanah atau pantangan yang jangan sampai dilakukan setelah ritual semalam. Karena jika dilakukan, maka khasiatnya akan hilang. Tanpa banyak bicara, aku mengiyakan permintaan Aki dan bersiap untuk kembali ke Tangerang. Di dalam perjalanan pulang, aku tidak terlalu banyak ngobrol dengan Usep dan Maman. Karena sebenarnya aku sedikit masih kesal dengan mereka. Aku tidak respek akan mengikuti ritual tadi malam. Sesampainya di kosan, aku membereskan barang bawaan. Namun ketika aku hendak berbaring di tempat tidur, aku melihat banyak sekali rambut panjang di atas kasur. Di mana bisa? Saat itu, aku masa bodoh dan segera membereskan rambut-rambut tersebut. Lalu kemudian rebahan dan tidur. Aku dibangunkan oleh suara azan maghrib, langsung bangun. Tapi ketika melihat ke arah pojokan pintu kamar, kok aku seperti melihat ada seseorang di sana. Lalu aku menyalakan lampu, dan sosok itu hilang. Mungkin itu hanya efek dari tidur tadi siang. Keesokan harinya, di kantor, orang-orang melihatku dengan pandangan yang berbeda. Aku sempat berpikir, apa parfum yang aku gunakan terlalu menyengat, atau aku salah pakai baju. Tapi, parfum dan baju yang aku kenakan terlihat biasa saja dan tidak mencolok. Aku membereskan meja kerja dan mulai menyalakan komputer. Selang 2 jam, terdengar suara sepatu bookkeeper menuju ruangannya. Semua karyawan langsung di posisi kerja masing-masing. Setelah bookkeeper masuk ke ruangannya, aku menunggu beberapa saat menyiapkan mental untuk bertemu dengannya. Karena aku ada berkas yang harus ia tanda tangani.
karena aku ada berkas yang harus ia tanda tangani. "Permisi Bu, selamat pagi. Saya mau meminta tanda tangan Ibu untuk berkas ini." Ketika Bu Killer melihat wajahku, ia mempersilahkan masuk. Aku memberikan berkas, lalu diperiksa oleh Bu Killer. Dan dia, tanpa bertanya sedikit pun, langsung menandatangani berkas tersebut. Dan aku tidak mendengar omelan yang keluar dari mulut Bu Killer. Sungguh aneh, aku tidak dapat mempercayainya. Aku keluar dari ruangannya, dan teman-teman di kantor heran. Kenapa Bu Killer sama sekali tidak menggeramasi aku? Pagi itu adalah kali pertamanya pekerjaanku dilancarkan. Lalu, apakah ada hubungannya dengan ritual pengasihan? Aku akan membuktikannya lagi. Hari kedua dan seterusnya, setiap kali aku meminta berkas untuk ditandatangani oleh Bu Killer, ia sama sekali tidak pernah mengomel atau berkata sedikit pun. Berkasku semuanya ditandatangani. Sampai pada suatu keadaan, teman-temanku yang lain menitipkan berkasnya kepadaku, dan itu berhasil. Bu Killer sama sekali tidak keberatan dan menandatangani semua berkas yang aku bawa. Namun, di balik itu semua, setiap malam aku selalu melihat sosok perempuan di kamarku. Perempuan itu tidak tampak asing. Aku sepertinya pernah melihatnya. Dan benar saja, ketika aku pulang dan membuka kamar, aku melihat perempuan itu tengah berada di ruang tamu dengan tatapan tajam. Dan ia adalah perempuan yang aku lihat ketika aku berendam di sungai waktu itu. Persis sama, menggunakan kemben, rambut terurai, wangi sekali, tapi bukan wangi melati atau mawar. Pada awalnya aku tidak keberatan dengan kehadirannya, tapi lama-kelamaan ada fase di mana aku tidak mau melihat dia. Aku memutuskan pindah kosan, tapi ia masih saja mengikuti. Ia memperkenalkan diri dengan nama Nyi Entang, dan aku dihadapkan dalam sebuah masalah lain. Kalian pernah diikuti oleh sosok seperti Nyi Entang? Rasanya sungguh tidak nyaman kan? Karena selain energi yang saling beradu, juga kadang membuat kita kehilangan privasi. Sudah 1 bulan lamanya aku diikuti oleh Nyi Entang. Memang pekerjaanku di kantor amat sangat dilancarkan, tapi aku tidak mau kalau ia terus-menerus mengikuti. Aku menginginkan kehidupan yang sebelumnya tanpa ada gangguan, dan itu lama-kelamaan akan membuatku gila jika terus-menerus ngelihat Nyi Entang. Masalahnya, ia bukan manusia. Karena sudah sangat mengganggu, aku pun berpikir, gimana caranya agar tidak diikuti. Lalu aku teringat dengan perkataan Aki, agar tidak melanggar pantangan. Tanpa berpikir panjang, aku melanggar satu dari beberapa pantangan tersebut. Tapi di situ muncul masalah baru lagi. Setelah aku melanggar pantangan, Bu Killer kembali mengeramasi ketika aku meminta tanda tangannya. Bukan di situ saja, Nyi Entang merasuki diriku selama 3 hari. Menurut Usep, aku bersolek seperti perempuan, dandanan, cara berbicara, dan apa yang aku lakukan selayaknya seorang perempuan. Melihat kondisiku, Usep dan Maman memutuskan membawaku ke pesantren di Bandung. Pesantren itu dulunya dibuat oleh kakek buyutku. Setiap ada kejadian mistis yang menimpa aku dan keluarga, kami selalu ke sana untuk diobati. Tapi Nyi Entang menolak untuk keluar.
dengan alasan ia ingin memiliki tubuhku. Tidak sampai di situ, Abah kemudian membaca doa-doa yang membuat Nyi Entang tidak senang. Semakin kencang doanya, semakin ia tidak tenang. Ada satu permintaan yang dilontarkan oleh Nyi Entang, yaitu ia akan keluar dari tubuhku jika diberikan sesajen bunga melati dan segelas darah dari wanita yang sedang haid. Usep dan Maman mempersiapkan syarat-syarat itu, dan setelah semua syarat lengkap, aku memakan bunga melati dan minum darah dari wanita yang haid. Setelah itu, badanku benar-benar lemes dan pingsan beberapa saat. Tiba-tiba di kosan, aku mendengar suara lonceng kecil, atau dalam bahasa Sunda, gengge, yang sering dipakai sama cewek. Tapi di kosan gak ada siapa-siapa, dan ngebuat sama sekali gak bisa tidur. Entah apa yang akan terjadi, semoga baik-baik saja. Di cerita sebelumnya, aku melanggar pantangan agar bisa terbebas dari Nyi Entang. Karena selama 1 bulan, hidupku menjadi tidak tenang. Aku memutuskan untuk kembali hidup normal, tanpa ada gangguan dari Nyi Entang. Namun, tidak semudah yang aku pikirkan sebelumnya. Melanggar pantangan bukan berarti aku bisa kembali hidup normal dan tenang. Meskipun sudah ditolong oleh Abah di pesantren, pertolongan Abah hanya bertahan beberapa minggu, karena aku kembali mendapatkan teror dari makhluk lain. Saat itu, aku pulang ke kosan jam 8 malam. Dan tepat ketika membuka pintu kamar kos, aku melihat sosok makhluk tinggi besar, sedikit gemuk, berambut panjang, bertaring, dan bermata merah. Makhluk itu menatapku dengan tajam, menggerang, dan bau amis. Aku refleks menutup pintu kos dengan kencang dan mengagetkan penghuni kos lain. Dengan tetap tenang, aku menjelaskan bahwa di dalam kamar ada makhluk aneh. Lalu tetanggaku dengan sigap membuka kembali pintu kamar dan mengecek ke dalam. Ia tidak menemukan makhluk hitam yang sebelumnya aku lihat. Kemudian, aku menyalakan lampu kamar sehingga dapat dengan jelas melihatnya. Tapi saat itu, aku tidak menemukan makhluk tersebut. Yang aku temukan ada rambut yang bertebaran di lantai. Malam itu, aku sangat takut dan berniat untuk tidur di tempat lain. Tetangga kosku berhasil meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja dan makhluk hitam itu tidak akan datang. Namun, perkiraan temanku salah. Jam 2 malam ketika sedang enak tertidur, aku mendengar suara geraman yang berasal dari depan pintu kos. Benar-benar dalam situasi yang aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Jujur, aku tidak berani untuk ke depan melihat keadaan di depan kamar. Malam itu, aku tidak dapat tidur sama sekali. Gimana kalau tiba-tiba makhluk hitam itu ada di dalam kamar? Menjelang azan subuh, aku sudah tidak mendengar suara geraman itu dan memutuskan untuk tidur sebentar. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Usep dan Maman. Aku menceritakan kejadian yang aku alami beberapa hari ke belakang. Mulai dari suara geraman setiap malam dan makhluk hitam yang pernah aku lihat. Usep menyarankan agar aku kembali ke kampung Aki dan menceritakan semuanya yang aku alami. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat Aki dan ingin mengakhirinya. Namun, sebelumnya aku harus membawa beberapa syarat yang akan dijadikan sesajen di sana. Usep dan Maman kembali menemaniku ke tempat Aki.
Di rumah Aki, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami. Setelah melanggar pantangan yang pernah ia bilang, Aki hanya tersenyum, tidak menyalahkan perbuatanku, dan mau membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tepat jam 12 malam, Aki membawaku ke sebuah bukit. Kami harus menanjaki beberapa anak tangga untuk sampai ke bukit tersebut. Saat itu, aku mengikuti permintaan Aki, karena aku ingin semua ini berakhir. Di bukit tersebut, aku lihat ada satu makam tua, dengan nisan yang tidak jelas. Aku berpikir, ini makam siapa? Dan untuk apa kita ke sini? Aku tidak banyak tanya, dan mengikuti setiap prosesi yang berlangsung. Aki mulai menyalakan kemenyan, dan seketika angin berembus kencang, seolah pertanda akan ada yang datang. Aki membaca mantra dalam bahasa Sunda dan dicampur dengan bahasa Arab. Beberapa saat setelahnya, persis di depan makam tua tersebut, aku melihat seorang wanita yang sangat cantik, memakai mahkota, selendang berwarna hijau, dan sangat terlihat anggun. Aki memperkenalkan aku, Usep, dan Maman kepada wanita itu. Ia hanya tersenyum dan mengatakan apa yang dapat ia bantu. Dengan bahasa terbata-bata, aku mengutarakan apa yang aku alami setelah melanggar pantangan yang diberitahukan oleh Aki. Wanita itu mengatakan aku harus berkurban beberapa ekor ayam, dan dagingnya dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan, serta ia mewanti-wanti agar aku tidak melanggar pantangan dalam bentuk apapun kelak. Aku mengiyakan permintaan wanita itu dengan harapan agar segera terbebas dari permasalahan ini. Keesokan harinya, aku meminta tolong kepada Aki untuk dicarikan beberapa ekor ayam, dimasak lalu dibagikan ke tetangga. Aku sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh wanita itu dan berharap akan segera berakhir. Setelah semuanya dilaksanakan, aku merasa sedikit lega dan ingin segera kembali ke Tangerang. Sekembalinya aku ke Tangerang, aku sudah tidak diikuti oleh makhluk hitam ataupun gangguan magis lainnya. Bu Killer bersikap seperti biasanya, ngomel sana-sini, tapi aku bersyukur dengan hal itu, yang berarti keadaan kembali normal. Di dalam kisah ini, aku berpesan kepada kalian agar tidak pernah terfikirkan untuk melakukan ritual pengasihan ataupun ritual lainnya. Hal gaib adalah hal yang tidak dapat kita remehkan atau dijadikan lelucon. Jangan pernah main-main dengan hal gaib. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga terhibur. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.